semua, saya Diarni Kesyawati Muri, mahasiswa Universitas Kristen Indonesia Maluku, Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Informatika. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tugas dari mata kuliah pengantar teknik informatika mengenai cara kerja komputer dan peralatan teknologi informasi. Prinsip kerja komputer. Komputer bekerja dengan aturan-aturan tertentu, serta membutuhkan program sebagai perangkat lunaknya dan brainware sebagai pengendalinya. Proses kerja komputer mengalami suatu siklus, yaitu input, proses, dan output. Input yang diproses oleh komputer adalah bilangan biner, yaitu bilangan 0 dan 1, yang kemudian dikeluarkan menjadi sebuah informasi. Input atau masukan, yaitu data yang dimasukkan ke komputer untuk diproses. Input device adalah unit yang fungsinya sebagai media untuk memasukkan data dari luar ke dalam suatu memori dan prosesor untuk diolah guna menghasilkan informasi yang diperlukan. Di sini saya mengambil 3 contoh. Yang pertama, keyboard, fungsinya untuk memasukkan huruf, angka, karakter khusus, serta sebagai media bagi pengguna untuk melakukan perintah-perintah lainnya yang dilakukan. Mouse, fungsinya untuk memindahkan kursor atau pointer secara cepat. Dan touchpad fungsinya sama dengan mouse, namun memiliki bentuk yang berbeda, yaitu berupa bantuan sensitif terhadap sentuhan, biasanya ada di laptop. Selanjutnya proses, yaitu mengubah data menjadi informasi yang bermanfaat. Proses yaitu mengolah perintah yang diterima dari unit input, kemudian prosesor mengolah perintah-perintah tersebut. Prosesor didukung oleh 3 bagian penting, yaitu control unit atau CPU, yang bertugas mengontrol semua kerja perangkat yang terpasang dalam komputer, arithmetic logic unit atau ALU, yang bertugas mengelola semua proses yang berhubungan dengan logika dan matematika, serta memori sebagai unit pendukung yang menyimpan semua proses dari prosesor secara sementara. Proses device fungsinya untuk mengolah data yang sudah dimasukkan melalui perangkat keras masukan. Berikut diuraikan beberapa perangkat pemrosesan. Ada PS-pool berfungsi untuk menyalurkan arus listrik ke seluruh perangkat keras komputer. Motherboard berfungsi untuk menghubungkan seluruh komponen penyusun komputer. RAM berfungsi untuk penyimpanan data sementara. FGA berfungsi untuk mengubah atau menerjemahkan sinyal digital dan komputer ke monitor untuk menampilkan garis atau menciptakan tampilan-tampilan pada layar monitor. Selanjutnya, keluaran atau output, yaitu hasil akhir dari data yang telah diproses komputer. Output device adalah perangkat-perangkat komputer untuk menampilkan hasil akhir dari pengolahan yang dilakukan oleh CPU. Perangkat ini merupakan alat yang sangat penting peranannya bagi pengguna komputer karena akan memberikan hasil yang diinginkan dan dapat berbentuk pada sebuah media, contohnya kertas. Ada 3 contoh. Yang pertama, monitor, fungsinya untuk menampilkan data atau informasi dalam bentuk grafik atau teks. Yang kedua, printer, fungsinya untuk mencetak informasi yang dihasilkan oleh komputer pada media kertas. Dan ketiga, speaker, fungsinya untuk unit keluaran yang menghasilkan suara. Selanjutnya, penyimpanan atau storage, yaitu suatu tempat penyimpanan atau penampung data dan program. Ada 2 tipe memori komputer. Yang pertama, memori utama atau main memory. Di dalamnya terdapat ROM atau RAM. Yang kedua, memori sekunder atau secondary memory. Ada optical storage device, contohnya DVD, magnetic storage device, contohnya hard disk, dan flash memory device, contohnya USB flash drive. Selanjutnya, binary code. Data dalam komputer disimpan serta dimanipulasi dalam format binary yang merupakan kode mesin komputer. Kode tersebut hanya berupa 0 dan 1 yang sering disebut dengan bit atau binary digit, atau dalam arsitektur elektronik biasa disebut sebagai digital logic. Selanjutnya, peralatan teknologi informasi. Yang pertama ada radio, yaitu peralatan elektronik yang digunakan untuk menyampaikan informasi berupa suara dari stasiun pemancar melalui frekuensi yang telah ditetapkan. Selanjutnya, televisi merupakan peralatan elektronik yang digunakan untuk menyampaikan informasi dalam bentuk bergerak atau video dan suara serta dapat melihat dari jarak jauh. Televisi adalah karya massal yang dikembangkan dari tahun ke tahun. Dalam perkembangannya terdapat banyak pihak yang terlibat, antara lain penemu maupun inovator
badan usaha. Televisi juga bisa menjadi sarana hiburan. Cash register adalah alat yang digunakan untuk memperoleh informasi pembayaran kasir. Cash register ini dapat dijumpai di pasar swalayan, supermarket, toko, dan sebagainya. Bedanya dengan kalkulator adalah pada cash register terdapat gulungan kertas yang berfungsi untuk mencetak hasil perhitungan berupa informasi total biaya. Selanjutnya, komputer adalah alat yang terdiri dari hardware dan software untuk membantu manusia dalam mengolah data menjadi informasi dan menyimpannya untuk ditampilkan di lain waktu. Informasi yang dihasilkan komputer dapat berupa tulisan, gambar, suara, video, atau animasi. Dan yang terakhir, kamera digital adalah peralatan yang digunakan untuk menyimpan gambar atau video dengan menggunakan metode penyimpanan secara digital atau disk. Sekian, terima kasih.